Apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya, Pak. Otaknya dari dulu emang kawin mulu. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ya kalau jadi pemain bola, ternyata ikut band kayak kamu gimana? Seolah-olah saya ini kok jadi kayak menjadi pemproduksi anak aja ya, atau sebagai objek seksual saja begitu. Setelah mengajukan usulan berbau rasis kepada PSSI, Ahmad Dhani langsung menjadi sasaran hujatan netizen. Ahmad Dhani diserang netizen gara-gara rasis kepada pemain naturalisasi. Ahmad Dhani ngasih masukan kalau bisa PSS ini agak ngurangin pemain naturalisasi yang punya rambut pirang dan mata biru, yang bisa dibilang bulenya tuh kentalnya. Usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip, yang rasnya rambut pirang, mata biru, karena kurang enak dilihat. Ini jelas rasis. Pajak saya untuk orang seperti ini. Pernyataan dia itu sangat rasis dan seksis ya. Kenapa? Karena seolah-olah ras tertentu itu tidak lebih baik daripada ras yang lain. Ahmad Dhani, gua nggak setuju sama pernyataan ini. Menurut gua, siapapun yang punya kualifikasi, baik itu dia punya darah Indonesia atau siapapun, ya, yang dia pengen punya kemauan yang luar biasa, punya kualifikasi, punya sesuatu yang dibutuhkan oleh timnas untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia, why not? Soalnya itu nggak melanggar apapun. Karena menurut dia udah kena bahaya dengan muka-muka anak Indonesia. Dia minta ke PSSI kalau nak ngambil pemain naturalisasi itu, yang walau mukanya tuh ada bule, tapi masih ada fisik Indonesianya, yang rambutnya nih hitam dan tuh kulitnya nih agak gelap. Kalau bisa dicari yang mungkin rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Nasib jadi warga negara Indonesia, ya kan, punya status modelan jadi Corbuzier gitu kan. Kemudian punya wakil rakyat modelannya kayak Ahmad Dhani. Maksudnya apa Bapak Dewan gitu kan ya? Ide Anda sangat brilian dan inovatif. Karena menurut dia, kalau timnas Indonesia diisi pemain keturunan yang tanda kutip bule nihan, kayak ada enak dipandang deh gitu. Minimal sadar diri dulu sebelum duduk di sana. Padahal kakek atau neneknya orang Jerman, ngaca dikit dong. Naturalisasi tidak harus pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ya Allah, nikahin pemain timnas naturalisasi dengan perempuan Indonesia gitu kan ya, supaya keturunannya jadi pemain bola. Ya kalau jadi pemain bola ternyata ikut band kayak kamu gimana? Aduh, sumpah sih, otakmu di mana sih sebagai wakil rakyat? Perempuan Indonesia itu seperti dinilai hanya mesin reproduksi, anak aja gitu. Selain itu sepertinya anak pun juga kayak nggak ada pilihan ya, seolah-olah semuanya harus menjadi pemain sepak bola. Sepertinya untuk 5 tahun ke depan kita harus banyak-banyak mengelus dada, karena banyak akrobat dari para pejabat yang menggadaikan martabatnya. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026. Mungkin yang duda kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Nah kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya Pak. Inilah contoh orang yang dipikirannya cuma kawin melulu, bahkan tidak menghargai perempuan, dikira semua perempuan mau dimadu. Sementara mantan istrinya sendiri saja tidak mau dimadu. Pejabat publik penting untuk hati-hati menyampaikan kata-katanya, jangan sampai itu merendahkan salah satu jenis kelamin yang bersifat seksis ataupun juga merendahkan ras-ras tertentu. Aku respect dengan Ahmad Dhani di musik, tapi tidak ada respect dengan Ahmad Dhani yang ada di anggota DPR. Mungkin ada pemain Arab Algeria atau Aljazair atau yang mana itu, yang mungkin Maroko. Banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi Pak. Hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Lah bagus kau main musik, nak jadi anggota Dewan Pulau. Ayo, siapa yang kemarin memilih Ahmad Dhani sehingga dia bisa duduk di kursi DPR RI seperti sekarang? Statement Ahmad Dhani kurang lebih 2 menit 30 detik yang mengandung kedunguan 230 tahun. Usulannya yang rasis dan seksis, gak pantas dan sangat memalukan. Netizen ramai-ramai mengecam Dhani. Otaknya dari dulu emang kawin mulu, tulis salah satu netizen. Pajak saya untuk orang seperti ini, tulis yang lain. Minimal sadar diri dulu sebelum duduk di sana, tulis lainnya.
Padahal kakek atau neneknya orang Jerman, ngaca dikit dong komen yang lain. Kecaman juga datang dari figur penting. Apa yang dikatakan seorang mencerminkan isi kepalanya, tweet mantan Menteri Susi Pujiastuti. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengecam pernyataan Dhani karena merendahkan martabat perempuan dan rasis. Bayangin, dalam pandangan Dhani, perempuan itu sekedar alat produksi untuk menghasilkan pemain bola unggul. Ini pelajaran ya buat semua deh gitu kan, yang emang dari awal lu tuh gak ada track record politik, gak ada track record hal-hal yang berkaitan untuk bisa duduk sebagai wakil rakyat. Udah gak usah nyoba-nyoba jadi wakil rakyat gitu. Misalnya dulu kita dijajah sama Afrika, terus banyak warga Afrika yang kawin dengan cewek Indonesia, otomatis anaknya punya kulit gelap. Terus dalam jangka 20 tahun anak dan cucu mereka tuh jadi pemain Indonesia. Yang jadi pertanyaannya, sakit gak mata kau nengok timnas Indonesia macam timnas Kongo? Kalau mata kau sakit, itu berarti bukan soal nasionalisme lagi, tapi soal selera kau baik. Di sisi lain, Malaysia kembali salah klaim pemain naturalisasi. Jangan ketak-ketik, ini pemain warisan baru Harimau Melaya. Sudah official guys, detik yang ditunggukan oleh fans Harimau Melaya dan juga jiran serumpun. Kita kena tipu lagi, Ferdy Drift tak ada darah Malaysia. Apa benda ni weh? Ih, lawak lucu kau Malaysia. Saran aku besok-besok kalau ada rumor lagi pemain keturunan kau yang ada di luar negeri, jangan kau post dulu lah. Kau bongkar dulu sumber dari mana, kau cari dulu Yonian Afrida ada darah Malaysia, baru kau angkat gitu. Dan aku yakin ke depan ini bakal jadi bahan lawaan untuk orang Indonesia, ngerti tidak kau? Tapi saran aku jangan sampai putus di sini. Teruslah buat ngelawak, karena kami sesungguhnya supporter Indonesia sangat butuh lawaan dari kau Malaysia. Dan yang aku heran, dari mana lah orang-orang Malaysia ini bisa tahu yo bahwasannya Ferdy Dwight ini ada darah Malaysianya. Yang paling aku bikin ngelawak, bikin lucu tuh Jo, kelakar nih itu yang kayak tadi lah, Jom United nih. Ya Allah Tuhan, kau tuh influencer, tolonglah cari dulu berita tuh dengan detail, sumbernya dari mana, baru kau buat konten, jangan macam gitu. Ujung-ujungnya apa, malu dewek kan kau. Pakai bilang pula negara serumpun ketar-ketir, pala emak kau ketar-ketir. 10 ekor Ferdy Dwight dak ada ngaruh buat timnas Indonesia, ngerti tak kau? Akibat salah klaim dan bikin malu terus, pemerintah Malaysia stop mencari pemain naturalisasi. Malaysia dikabarkan tidak mendapat restu dari pemerintah untuk menaturalisasi. Akhirnya FAM stop naturalisasi ya. Di mana media Malaysia, Menteri Olahraga Malaysia Show Yuhun menjelaskan, umumnya kalau ingin menaturalisasi pemain, mereka harus menunggu selama 5 tahun berturut-turut. Dan karena hal inilah makanya pemerintah menyuruh FAM menstop naturalisasi ya.